Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya atas nama Teguh Agustiawan, guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 2 Dramaga, peserta PPG dalam jabatan 2025 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati dengan nomor peserta 32015 4005322 dan kemudian NIM 5252114794. Video ini diperuntukkan untuk UKIN, uji kinerja yang diminta oleh universitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita melakukan pembiasaan berdoa seperti biasa yang kita lakukan. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas, silakan dipimpin. Siap, hidup rapi. Siap. Ya, berdoa dimulai. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita sudah berdoa, mudah-mudahan kita diberikan kelancaran dalam belajar atau pembelajaran di hari ini. Baik, anak-anak yang berprestasi, kita akan terlebih dahulu membaca surat Al-Baqarah ayat 143. Tolong dibuka di Al-Quran masing-masing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasallaha bin-nasi laraufur rahim. Shadaqallahul azim. Cukupkan dulu tadarusnya. Sebelum itu nanti kita absen dulu terlebih dahulu. Atas nama Anissa Ngacung? Hadir. Gimana kabarnya, sehat, Neng? Sehat. Pagi ini ngapain aja? Pagi. Bangun tidur? Bangun tidur. Salat subuh? Salat subuh. Siap-siap ke sekolah. Siap-siap ke sekolah. Wah, hebat ya, bangun tidur, salat subuh, siap-siap ke sekolah. Tepuk tangan buat Anissa. Nah, itu bagus tuh. Jadi ada pembiasaan, bahkan memang kewajiban untuk melaksanakan sholat sebagaimana mestinya. Karena kita seorang muslim. Siti Latifah. Nah, Siti Latifah gimana harinya? Menyenangkan hari ini? Menyenangkan. Apa yang dilakukan pada pagi hari tadi? Bangun tidur? Sholat subuh? Mandi? Siap-siap? Sarapan? Sarapan baru berangkat ke sekolah. Berarti sempat sarapan ya? Wah, ini juga bagus nih. Bangun tidur, sholat subuh, mandi, siap-siap sarapan. Nah, teman-teman semua sarapan atau tidak? Sarapan. Oke, itu salah satu yang harus dilakukan. Kemudian Ayu. Ayu gimana harinya? Ayu, menyenangkan? Apa yang dilakukan pagi tadi? Nah, bangun tidur, sholat, mandi, siap-siap ke sekolah seperti biasa. Tepuk tangan buat Ayu. Malika? Malika gimana harinya? Menyenangkan? Menyenangkan, Kak. Apa yang dilakukan pagi hari ini? Bangun tidur, beresin kasur, salat subuh, mandi, siap-siap ke sekolah, berangkat. Wow, bangun tidur, beresin kasur. Ini jarang nih. Beresin kasur, siap mandi, sholat, siap-siap ke sekolah. Bukan buat Malika. Luar biasa. Nah, ini juga salah satu yang harus dibiasakan kepada kita, bahwa bangun tidur tuh jangan langsung keluar ya. Harus dibersihkan, dibenahi dulu. Oke.
Tadi kita sudah baca surat Al-Baqarah ayat 143. Tolong diperhatikan ke depan. Iya, Pak. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakuna syuhada'a 'alan nasi wa yakunu rasula 'alaikum syahida. Nah, pertanyaan Bapak, apa yang ingin Allah katakan dalam ayat ini sebetulnya? Coba dibacakan terlebih dahulu apa artinya. Demikian pula kami telah agar kamu menjadi saksi atas Perbuatan manusia. terus Rasul Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatan. ayat ini adalah berkaitan dengan toleransi dan moderasi. Ya, apa itu moderasi? Apa yang mau Allah katakan terhadap ayat ini? Nanti kita akan bahas sebelum nanti kita masuk ke pembelajaran, ya. Ada ice breaking. Namanya tepuk PAI, ya. Iya, Pak. Kalau misalkan ketika tepuk PAI beriman, bertakwa pada Allah dan Rasulnya. PAI luar biasa. Bisa? Nah, oke, kita coba ya. Siap ya? Tepuk PAI. Beriman, bertakwa pada Allah dan Rasulnya. PAI luar biasa. Tepuk tangan buat semua. Oke, sebelum kita belajar, ya, untuk memotivasi kita dalam pembelajaran yang akan kita mulai, tolong disimak videonya tentang moderasi beragama. Silakan disimak dan disiapkan catatannya. Namun, di masyarakat muncul salah paham tentang konsep moderasi beragama. Tidak sedikit masyarakat yang beranggapan bahwa seseorang yang bersikap toleran berarti tidak teguh pendiriannya dan tidak sungguh-sungguh dalam mengamalkan ajaran agamanya. Banyak juga yang menganggap konsep ini berarti memoderasi agama. Benarkah demikian? Apa sesungguhnya pengertian moderasi beragama? Dan seberapa pentingkah moderasi beragama? Jadi ini adalah video tentang moderasi beragama dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Ya, dari video tadi kita sudah melihat bahwasanya negeri kita, anak negara kita, Republik Indonesia selalu mengedepankan moderasi dalam beragama. Karena apa? Karena memang negara kita banyak sekali suku-suku dan bangsa-bangsa yang berbeda-beda. Bahkan agama di kita yang diakui ada 6 jumlahnya. Nanti kita akan bahas di dalam materi. Pemantik hari ini adalah apa yang dimaksud dengan makna moderasi beragama. Yang kedua, bagaimana cara menerapkan sikap moderasi beragama. Yang ketiga, apakah perilaku moderat dapat menciptakan kerukunan di tengah-tengah masyarakat? Tolong perhatikan ke depan terlebih dahulu. Tadi pertanyaannya apakah tentang moderasi beragama itu? Dalam pandangan Islam, tentang hidup menyadari bahwa adanya kehidupan dunia, juga kehidupan akhirat, keberhasilan dunia dan di akhirat ditentukan oleh keimanan dan amal soleh manusia berada di dunia. Jadi kesuksesan antara manusia sebetulnya hakikatnya adalah ada dua. Hakikat sejatinya manusia harus sukses dua-duanya, antara dunia dan juga akhirat. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang manusia tidak boleh tenggelam dalam materialisme, materi, tidak juga terbang tinggi dalam spiritualisme. Jadi tidak boleh kita beribadah saja tanpa. Ini Bapak sedang foto dengan empat agama lain. Jadi di samping Bapak, kalau nggak salah ini namanya Hindu Karingan. Ini Bapak sendiri. Kemudian ini kalau nggak salah Kristen Protestan. Kalau ini Kristen Katolik. Saya ingat Bapak ya. 4 agama ini Bapak ajak berfoto bersama untuk supaya apa? Supaya kita menggambarkan moderasi dalam tadi poin yang Bapak ajarkan. Coba ada yang mau bertanya? Berdiri ya. Kalau mau bertanya silakan berdiri. Bapak, Silakan berdiri. Apa yang ditanyakan? apa ciri-ciri umat yang moderat, Pak? Apa ciri-ciri umat yang moderat? Kita akan coba lihat ya. Apa ciri-ciri umat yang moderat? Ada lagi setelah itu yang bertanya? Kita akan jawab dulu. Apa ciri-ciri umat yang moderat?
Umat moderat yang tadi Bapak bilang bahwa umat moderat tidak condong ke kanan dan tidak condong ke kiri. Dia merasa bahwasanya perbedaan itu adalah rahmat, perbedaan bukan halangan untuk menebarkan kasih sayang, perbedaan itu tetap menjadi ruang untuk kita saling bersama. Paham ya? Oke. Baik, tolong dibacakan bersama-sama, ikutin Bapak. Bareng-bareng ya. Hadis ini berkaitan dengan moderasi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iyyakum wal guluwa fid din fa innama ahlaka man kana qablakum guluwa fid din. Artinya jauhilah sikap berlebih-lebihan dalam beragama. Riwayat Ibnu Majah, An-Nasai dan Ahmad. Ini hadis menerangkan bahwasanya kita gak boleh berlebih-lebihan. Bahwa ngerasa bahwa kita adalah ahli surga itu berlebih-lebihan. Bahwa kita ahli surga misalkan itu berlebih-lebihan. Sesuai kontekstual saja bahwasanya kita hidup mengamalkan ajaran agama Islam dan berharap dapat pahala dan juga kemudian dimasukkan oleh Allah masuk surga. Ada video yang harus kalian tonton. Kunci dari menangkal radikalisme adalah toleransi. Dan untuk mempunyai rasa toleransi, kita sebagai bangsa Indonesia harusnya sudah tak asing lagi. Karena semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini adalah film tentang intoleransi. Apa arti intoleransi? Tidak menghargai, tidak moderat. Pokoknya mah harus Kebalikan dari toleransi. Kebalikan daripada Baik, dari video ini Bapak ingin kamu menyelesaikan studi kasus. Dari video ini kamu menyelesaikan studi kasus. Tolong buat dalam satu kelompok kamu nih berdiskusi. Tolong buatkan Bapak kasus atau studi kasus tentang keberagaman budaya dan agama, tidak melakukan diskriminasi atau kekerasan terhadap orang lain karena perbedaan, terus bersedia untuk mendengarkan dan memahami pendapat orang lain dengan cara menghargai ya dan perbedaan dari agama lain dan harus mereka yang berbeda keyakinan dengan kita. Karena Islam mengajarkan kita, karena Islam itu agama yang merangkul, bukan yang Nah, silakan dikerjakan. Ayo, tidak diskusi. boleh langsung menghakimi Terus? orang yang berbeda. Setelah melihat video ini dan kalian sudah berdiskusi dan sudah merumuskan pertanyaan-pertanyaan ataupun studi kasus yang tadi Bapak sudah berikan, silakan kelompok 1 maju terlebih dahulu. Silakan menjelaskan tentang yang tadi. Maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan yang penuh dengan toleransi dan kasih sayang. Dan apa pendapat kalian tentang film tersebut?
Bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan yang penuh dengan toleransi dan kasih sayang? Agar menciptakan lingkungan yang penuh dengan toleransi, kita harus menerapkan contoh-contoh toleransi seperti menghargai perbedaan pendapat atau keyakinan orang lain. Tidak melakukan diskriminasi atau kekerasan terhadap orang lain karena perbedaan. Tetapi kita harus bertoleransi antar satu sama lain agar menciptakan lingkungan yang aman dan tentram. Jadi apa indahnya bertoleransi? Lingkungan akan menjadi lebih aman dan tentram. Lingkungan akan menjadi aman dan juga tentram. Tepuk tangan buat kelompok 1. Sekarang kita kelompok kedua. Silakan, mana kelompok 2? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan, yaitu apa yang dimaksud, bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan yang penuh dengan toleransi dan kasih sayang. Jawabannya, menurut kami, menciptakan lingkungan yang penuh dengan toleransi dan kasih sayang dapat dilakukan dengan cara menghargai, menerima, serta menghormati perbedaan kepercayaan seperti agama, suku, ras, dan pendapat. Apa pendapat kalian tentang intoleransi dari video yang ditayangkan tadi? Menurut kami, perilaku intoleransi tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari terhadap teman maupun orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita, agar tidak terjadi konflik maupun kesalahpahaman. Kesimpulannya, sikap toleransi harus ada dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta lingkungan yang aman dan tentram. Indahnya toleransi seperti apa? Setelah kamu rumuskan tadi? Jadi, indahnya toleransi dapat menciptakan lingkungan yang aman dan tentram. Oke, indahnya toleransi dapat menciptakan lingkungan dan aman dan juga tentram. Silakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan untuk kembali. Kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Adalah merupakan agama yang merangkul, bukan memukul. Kesimpulan yang jika hidup bertoleransi, maka akan membuat hidup kita terjauh dari konflik dan lebih aman. Oke, jika hidup toleransi, kita akan mendapati jauh dari konflik dan juga Hidup lebih aman. hidup dan juga lebih aman. Tepuk tangan buat kelompok 3. Silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak berprestasi, hari ini pembelajaran sudah selesai. Terima kasih untuk hari ini yang selalu semangat dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Jadi komitmen kita dari pelajaran ini adalah apa yang akan kita lakukan untuk komitmen tentang moderasi beragama? Menghormati, menghargai, saling menolong, merangkul, menebar kasih sayang. Jadi Islam itu seperti apa Islam? Islam itu adalah memberikan kasih sayang kepada seluruh Nanti di sesi akhir, sebelum nanti besok kita akan masuk ke pertemuan selanjutnya, ya, beriman kepada Allah, ya, dan bab ke-7 itu ya, tentang bab 7 nanti kita akan bahas. Di samping itu, Bapak inginkan adalah besok kamu buatkan poster di rumah tentang moderasi beragama, ya. Poster itu berjudulkan moderasi beragama,
dan kamu buatkan potret-potret di lingkungan kalian tentang moderasi beragama. Oke? Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Berdoa dalam hati dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, langkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Kita tepuk PAI dulu terlebih dahulu. Tepuk PAI. Beriman. Bertakwa pada Allah dan Rasulnya. PAI luar biasa. Tepuk tangan buat semua. Oke.